Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Adinda Triana, NIM 17060121. Pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 ini, saya akan mempresentasikan materi pada chapter 4 yang berjudul Permintaan Perorangan atau Individu dan Permintaan Pasar. Yang pertama, adanya permintaan perorangan atau individu, yaitu perubahan harga. Konsumsi pangan dan sandang berubah apabila harga pangan juga berubah. Perubahan harga pangan dengan pendapatan dan harga sandang yang tetap menyebabkan konsumen memiliki keranjang pasar yang berbeda. Dilihat pada kurva di samping ini, pada titik B menunjukkan pilihan konsumsi yang memaksimalkan utilitas. Dan pada titik ini juga, konsumen membeli 12 unit pangan dan 4 unit sandang yang mencapai tingkat utilitas yang berhubungan dengan kurva indiferensi U2. Selanjutnya ada kurva yang kedua. Di sini, kurva ini menunjukkan antara hubungan pangan dengan jumlah permintaan. Sumbu horizontal mengukur jumlah pangan yang dikonsumsi dan sumbu vertikal mengukur harga pangan. Selanjutnya, perubahan pendapatan. Peningkatan pendapatan dengan harga semua barang tidak berubah menyebabkan konsumen mengubah pilihan keranjang pasar mereka. Selanjutnya, barang normal dan barang inferior. Apabila kurva konsumsi pendapatan mempunyai kemiringan positif, jumlah permintaan meningkat bersamaan dengan pendapatan. Akibatnya, elastisitas permintaan karena pendapatan adalah positif. Makin besar kurva permintaan bergeser ke kanan, maka semakin besar juga elastisitas pendapatannya. Yang pertama, barang normal. Barang normal yaitu ketika konsumen ingin membeli barang tersebut lebih banyak bila pendapatannya meningkat. Yang kedua, barang inferior. Barang inferior ketika konsumsi mengalami penurunan pada waktu pendapatan yang meningkat. Misalnya, seperti hamburger dikatakan inferior bagi beberapa orang. Tetapi, bila pendapatannya naik, mereka lebih sedikit membeli hamburger dan lebih banyak membeli bistik. Kurva Engel yaitu kurva yang menghubungkan jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Selanjutnya, substitusi dan komplemen. Barang substitusi yaitu jika kenaikan harga satu barang mengakibatkan kenaikan jumlah permintaan barang lainnya. Dan barang komplemen bila kenaikan harga satu barang mengakibatkan jumlah permintaan barang lainnya. Selanjutnya, efek pendapatan dan substitusi. Yang pertama, efek substitusi. Efek substitusi yaitu perubahan konsumsi suatu barang yang berhubungan dengan perubahan harga barang tersebut dengan memegang tingkat utilitas yang tetap. Yang kedua, efek pendapatan. Efek pendapatan yaitu perubahan konsumsi suatu barang akibat dari naiknya daya beli dengan harga relatif konstan. Yang ketiga, barang given. Barang given yaitu barang yang kurva permintaannya memiliki kemiringan naik karena efek pendapatan lebih besar dari efek substitusi. Selanjutnya, ada permintaan pasar. Kurva permintaan pasar adalah kurva yang menyatakan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh semua konsumen di dalam pasar pada harga barang tersebut. Yang pertama ada permintaan perorangan ke permintaan pasar. Agregat permintaan perorangan menjadi permintaan pasar tidak hanya bersifat latihan teoritis. Dalam praktik ini, hal tersebut menjadi penting apabila permintaan pasar disusun dari permintaan berbagai kelompok demokrasi berbeda atau dari konsumen yang berada di daerah yang berbeda. Yang kedua, elastisitas permintaan. Ada permintaan tidak elastis. Apabila permintaan tidak elastis, ketika equilibrium lebih kecil dari nilai absolut, jumlah permintaan relatif tidak bereaksi pada perubahan harga. Akibatnya, pengeluaran total untuk produk meningkat apabila harganya naik. Selanjutnya ada permintaan elastis. Sebaliknya, apabila suatu permintaan elastis, maka ketika equilibrium lebih besar dari nilai absolut, maka pengeluaran total untuk produk turun apabila harga naik. Selanjutnya ada permintaan isoelastis. Apabila elastisitas permintaan harga adalah tetap sepanjang kurva permintaan. Selanjutnya, surplus konsumen dan permintaan.
Perbedaan antara beberapa konsumen yang bersedia membangun untuk suatu barang dengan jumlah sesungguhnya yang dibayar konsumen. Surplus konsumen dengan mudah dapat dihitung jika kita mengetahui kurva permintaannya. Elastisitas jaringan. Elastisitas jaringan yaitu bila masing-masing permintaan individu bergantung pada pembelian individu-individu lainnya. Yang pertama ada efek bandwagon. Efek elastisitas jaringan positif, di mana seseorang konsumen ingin memiliki suatu barang, sebagian karena orang lain juga memiliki barang tersebut. Bisa dikatakan, efek ini efek ikut-ikutan atau mengikuti tren. Permintaan pasar pada efek ini akan lebih landai. Yang kedua, efek snob. Efek ini yaitu eksternalitas jaringan negatif, di mana konsumen ingin memiliki suatu barang yang eksklusif atau unik. Yang terakhir, perkiraan empiris permintaan. Beberapa metode dapat dipakai untuk memperoleh informasi tentang permintaan konsumen. Hal ini mencakup wawancara, pendekatan eksperimen, dan permintaan statistik yang tidak langsung. Pendekatan statistik sangat bermanfaat untuk diterapkan, tetapi penting untuk menetapkan variabel yang tepat yang mengamati permintaan sebelum pekerjaan statistik itu selesai. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.